Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. Marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di pertemuan yang pertama ini, di pekan yang kedua ini, kita masih bisa berkumpul kembali ya, bertatap muka kembali dalam artian walaupun tidak secara langsung. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dikumpulkan dalam kebaikan. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita. Beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya, berjalan di atasnya, dan tidak meninggalkannya hingga akhir waktu yang telah Allah tentukan. Baik, ayyuhal ikhwah sekalian, insya Allah Ta'ala di pertemuan yang pertama ini, di pekan ini tentunya, pekan yang kedua, kita sudah memasuki judul baru. Nah, dalam artian kita sudah menyelesaikan materi yang pertama itu kita sudah selesai, yaitu at-tahiyyah wa ta'aruf. Salam penghormatan dan perkenalan kita sudah selesai, dialog 1 sampai 3. Insya Allah Ta'ala di pertemuan yang pertama ini, pekan yang kedua ini, kita sudah memasuki bagian yang kedua atau bab yang kedua atau judul besar yang kedua, yaitu tentang al-usratu, yang kalau kita terjemahkan artinya keluarga ya. Al-usrah artinya keluarga. Baik, sebelum mulai ana as'alakum, ana pengen tanya-tanya terlebih dahulu seperti biasa. Ana sa'abda minka Ustadzu Ihsan. Kaifa haluka? Alhamdulillah biasa ya Ustaz. Nah, anta bi khairin. Nah, Nah, antum di Papua ngajar atau apa? pegawai Ustaz, Oh, pegawai. PNS. Mm. PNS, Masya Allah. Sudah lama di situ? Alhamdulillah ini sudah 4 tahun, baru 4 tahun. Antum 4 tahun. Aslinya antum dari mana? Papua juga? Saya lahir besar Papua Ustaz. Berarti putra Papua memang ya? Putra Putra Papua, Masya OAP Allah. nomor 2. Kenapa? OAP 3, orang asli Papua 3. Orang asli Papua tiga ya? Masya Allah. Hmm. Saya barakallahu fiik ya Ustaz Ihsan ya. Semoga melalui perantara antum Papua semakin maju insya Allah. Nah, Amin, amin. wa Ustaz Inai, kaifa haluka? Nah, suaranya Ustaz Inai belum diaktifkan mic. Ya, nah, Ya, bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, Ustaz? wa ana alhamdulillahi bi khairi Ustaz Inai. Masya Allah, dari Papua kita langsung ke Aceh sekarang ya. Ini Ustaz Inai Aceh beliau, Masya Allah. Nah, Jauh. Nampaknya Ustaz Yana pertengahan. Kaifa haluka Ustaz Yana? بخير والحمد لله يا أستاذ. Nah, anta min كيف aina? حال؟ Min aina anta? أنا من Sumedang, Jawa Barat. Oh, agak agak ini ya. Ya, pas lah pertengahan lah berarti. Nah. Baik. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah. Alhamdulillahi ahwalakum bi khair ya. Wa ana alhamdulillahi kama tara. Sebagaimana yang antum lihat ana bi khairin aidan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita pada siang hari ini, yaitu al-wahdatus tsaniyatu. Al-wahda ini artinya bagian ya, al-wahdatu. As-tsaniyatu yang kedua, al-usratu. Jadi ini merupakan judul besar kita, al-usratu, keluarga, ya keluarga. Pokoknya selama itu masih keluarga, kita ucapkan usrah. Misalnya sebagai contoh ini keluarga jauh, tapi masih keluarga, kita anggapnya masih keluarga, maka kita bilang hada usrati atau hadihi usrati, tergantung dia perempuan atau laki-laki. Nah, baik, kita langsung masuk ke dialog yang pertama, al-ardu, pembahasan atau tampilan.
Al-hiwaru al-awwalu, dialog atau percakapan yang pertama. Unzur, lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Di sini ada dialog antara Ali dengan Ammar. Baik, ana akan bacakan terlebih dahulu. Silakan disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. Masya Allah. Baik, anak ulangi sekali lagi, ukarrir ya, anak ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. طيب. Sekarang ayo ikhwah, kita masuk ke penjelasan ya, materi kita tentang keluarga. Tentunya pembahasannya tidak jauh dari keluarga. Nah, di sini ceritanya dialog antara Ali dengan Ammar. Ya, nampaknya di sini Ammar ini berkunjung ke rumahnya Ali. Sesampai di rumahnya Ali, Ali ini memperlihatkan ya foto-foto keluarga atau album foto keluarga. Kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Ammar. Kemudian di sini Ali mungkin membawa sebuah album foto keluarga kan. Dia memperkenalkan kepada Ammar anggota-anggota keluarganya. Dia mulai, hadhihi suratu usrati. Ini foto keluarga saya. Kalau suratu ini kan bentuknya perempuan, maka dia menggunakan hadhihi. Ini foto keluarga saya. Apa respon Ammar? Masya Allah. Man hadha? Di sini ikhwan, ada faedah yang bisa kita petik. Di dalam bahasa Arab, ketika antum menemukan ada tanda seru, itu berarti menunjukkan takjub, kagum, atau heran. Antara tiga itulah. Takjub, kagum, atau heran. Nah, di sini nampaknya Ammar ini menunjukkan kekaguman. Masya Allah. Ya, itu dia. Masya Allah, tanda seru, kagum. Kemudian Ammar melihat fotonya, kemudian dia bertanya, Man hadha? Siapa ini? Atau ini siapa? Sambil menunjuk foto seorang laki-laki. Kenapa kita bisa bilang dia menunjuk foto seorang laki-laki? Karena dia menggunakan hadha. Man hadha? Ini siapa? Atau siapa ini? Kemudian dijelaskan oleh Ali, hadza walidi Adnan wa huwa muhandis. Ya, ini bapak saya Adnan, wa huwa, dan dia muhandisun, seorang insinyur. Insya Allah mudah ya. Baik. Kemudian Ammar nunjuk foto seorang perempuan. Waman hadhihi, dan siapa ini? Dijawablah oleh Ali, hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Ini ibu saya Sa'idah, wa hiya, dan dia tabibah, seorang dokter. Ya, tabibah ini dokter perempuan. Kemudian apakah Ammar cukup sampai di situ? Enggak, dia nanya lagi sambil menunjuk lagi foto seorang laki-laki. Waman hadza, dan siapa ini? Dijawab oleh Ali, hadza
akhi Isa wa huwa talib. Ini saudara saya Isa dan dia seorang pelajar. Ya, lantas mereka melanjutkan pembicaraan. Di sini Ammar nanya lagi, "Waman hadhihi?" Ya, dan siapa ini? Sambil menunjuk foto perempuan, ya, hazihi untuk perempuan. Dijawablah oleh Ali, "Hadhihi ukhti Ablah." Ini saudariku Ablah. Wahia muallimah. Ini ikhwan, cara bacanya muallimah ya, bukan muallamah. Muallimah dan dia seorang pengajar. Baik, kemudian Ali langsung melanjutkan, tidak menunggu pertanyaan lagi dari Ammar. Wahadza jaddi, dan ini kakekku. Wahadhihi jaddati, dan ini nenekku. Nah, maka diakhiri dialognya, Ammar berkata, Masya Allah, tanda seru, menunjukkan kekaguman atau keheranan, atau mungkin menunjukkan kagum, heran, takjub, seperti itulah ya. Adapun di dialog ini dia menunjukkan rasa kagum dan takjub. Nah, baik. Itu saja ikhwan yang bisa Anda jelaskan untuk dialog yang pertama ini dari materi Al-Usra. Di sini mungkin bisa antum ambil beberapa kosakata baru ya, seperti misalnya usroti ini kan artinya keluarga saya. Karena ada penambahan huruf iya-nya di sini yang menunjukkan kepemilikan saya. Aslinya adalah usrotun. Usroti keluarga saya. Kemudian walidun sudah pernah kita ambil ya, tapi tidak apa untuk murojaah walidun atau walidi orang tua saya, bapak saya, muhandisun insinyur, kemudian walidati ibu saya, tobibatun dokter ya. Adapun selain itu ya muallimatun, contoh lagi, muallimatun itu seorang guru, guru perempuan atau pengajar perempuan. Nah, jadi itu kakek saya. Aslinya adalah jaddun. Begitu pula jaddati, nenek saya, aslinya adalah jaddatun. Baik, ayuhal ikhwah, sebelum kita masuk ke sesi membaca dialog, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya Ustaz izin. Silakan Ustaz Ihsan. Nah, Eh, di dialog ini kenapa untuk menunjukkan orang tuanya ayah dan ibu dia pakai walidun sama walidatun, bukan abah sama umma atau abi sama ummi. nah, itu aja. Itu saja Ustaz. Nah, baik. Seperti ini. Jadi, penggunaan walidun ataupun walidatun untuk menunjukkan bapak atau ibu itu ada bedanya dengan abun dengan umun. Beda ya. Walaupun terkadang dipakai secara bergantian. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan walidun itu abun, yang dimaksud dengan abun itu walidun, yang dimaksud dengan walidatun itu umun, yang dimaksud dengan umun itu walidatun. Dipakai bergantian. Namun kalau ditanya apakah ada perbedaannya? Ada. Walidun dengan walidatun itu tidak disebutkan kecuali menunjukkan orang tua biologis. Jadi orang tua langsung yang melalui perantara mereka sebagai sebab kita kelahiran di dunia, sebagai sebab lahirnya kita di dunia. Walidun dengan walidatun. Makanya doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya. Orang tua biologis kita langsung. Adapun abun dengan umun maknanya lebih umum. Dia bisa menunjukkan orang tua biologis, bisa juga menunjukkan orang tua tidak biologis. Maksudnya apa? Orang tua secara umum seperti kakek, paman yang mereka ikut merawat kita, mendidik kita. Itu kita sebut dengan abun dan umun juga. Nah, itu bedanya Ustaz Ihsan ya. Baik, ada lagi ikhwan, silakan. Ustaz, Nah, silakan Ustaz Muhammad Basri. Nah. ada tadi itu apa? Ablah, Iya, ablah. Ada apa dengan ablah? Mama nahu. Ablah ismul insan. Oh, enam, Nah, enam. nama saudarinya Ali. Enam, enam. Ablah. Baik. Nah, Fahim tu, fahim. baik. Baik. Ada lagi silakan.
Masya Allah, tidak ada lagi berarti ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi, kita baca-baca dulu. Siapa tahu nanti habis membaca ada pertanyaan timbul baru. Nah, Ana akan mulai di sini dari Al-Ustadz Inai yang paling atas ya. Di sini ada Al-Ustadz Inai sebagai Ali, wal Ustadz Ihsan sebagai Ammar. Tafadhala, silakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذه سورة أسرتي. Masya Allah. Man hadza? هذا والدي عدنان وهو مهندس. Wa man hadhihi? هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. Wa man hadza? هذا أخي عيسى وهو طالب. Wa man hadhihi? هذه أختي أبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. Masya Allah. Santumah. Baik, tabadalah gantian silakan. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Hadhihi suratu usrati. ما شاء الله. من هذا؟ Hadza walidi Adnan wa huwa muhandis. ومن هذه؟ Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibatun. ومن هذا؟ Hadza akhi Isa wa huwa talibun. ومن هذه؟ Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimatun. Wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. ما شاء الله. Masya Allah, Masya Allah. Bacaannya bagus ya dan cepat. Barakallahu fikum al-Ustadz Ihsan wal Ustadz Inai. Baik, selanjutnya setelah mereka Ustadz Muhammad Basri wujud ada ya insyaallah ya. Nah, Ustadz Muhammad Basri sebagai Ali wal Ustadz Iyana sebagai Ammar. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratun usrati. Hadhihi bisa diulangi. Hadhihi suratun usrati. Suratu. Suratu usrati. Nah, Masya Allah. Man hada? Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hada? Hadha akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. baik, ahsantum. Silakan gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadhihi? Waman. Wa man hadha? Hmm. Hada akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadhihi? Hadihi ukhti Ablah wa hiya muallamah Mu'al. wa wa hiya muallimah Nah, wa hada jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. ahsantuma. Nah, Masya Allah bacaannya lancar ya dan jelas. Barakallahu fikum al-Ustadz Yana wal Ustadz Muhammad Basri Al-Qalaki. Naam. Baik, ayyuhal ikhwah, masih ada satu lagi, tapi nampaknya Ustaz Redi tidak bisa ya. Masih kerja. Ustadz Redi, apakah ada antum bersama kami? Nah, nampaknya beliau ini berusaha untuk menyimak dan sekarang masih dalam pekerjaan. Baik, ayyuhal ikhwah, melalui bacaan antum tadi, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Silakan.
Masya Allah ya, berarti anak anggap insya Allah semuanya sudah paham ya. Tinggal nanti diulang-ulang lagi kosakata-kosakata yang menurut antum masing-masing itu baru bagi antum. Ya, dengan begitu insya Allah nanti sedikit demi sedikit banyak penambahan kosakata dan faedah-faedah yang bisa antum ambil. Nah, baik, kita langsung masuk ke halaman selanjutnya. Seperti biasa di sini kita ada al-mufradatu kosakata, al-ardu tampilan atau pembahasan, unzur lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Di sini kita ada suratun. Ya, suratun ini artinya bisa gambar, bisa foto, bisa lukisan. Jadi lukisan bahasa Arabnya surah, gambar bahasa Arabnya surah, foto juga bahasa Arabnya surah. Suratun. Ya. Kemudian ada usratun, usratun keluarga. Ya, antum bisa menggunakan ungkapan usra itu kalau kita masih anggap dia keluarga maka kita bilang huwa usrati, dia keluarga saya, atau hiya usrati, dia perempuan keluarga saya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada jaddun, kakek ya, jaddun, jaddatun, nih, nenek, jaddatun, ya. Kemudian walidun, ya. Walidun ini ayah, walidatun ibu. Walidun dengan walidatun itu tidak digunakan dua kalimat ini kecuali untuk menunjukkan orang tua biologis. Walidun, walidatun. Kemudian talibun, ya. Talibun pelajar laki-laki, muallimatun, ya. Muallimah harus menggunakan lamnya kasrah. Muallimah karena kalau kita bilang muallama berarti artinya bukan guru lagi, tetapi sudah pelajar. Muallamah perempuan yang diajarkan atau pelajar, pelajar perempuan, muallamah. Fahim tuh insyaallah ya. Muallamatun. Baik, الآن أنا أريد أنا akan mulai dari Al-Ustadz Yana. Tafadhal ya Al-Ustadz Yana, dibaca Iqra al-Mufradat ma'at terjemah beserta terjemahannya. Bisa insyaallah ya. Latihan. Tafadhal Al-Ustadz Yana. Suratun, gambar atau foto. Mhm. Usratun, keluarga. Ayo. Jadun, kakek. Jaddatun, nenek. Mhm. Walidun, bapak kandung. Ayo. Walidatun, ibu kandung. Talibun, pelajar laki-laki. Muallimatun, guru perempuan. Ahsanta. Nah, selanjutnya Al-Ustadz Inai. Tafadhal. Silakan. Suratun, gambar. Usratun, keluarga. Jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Walidun, ayah kandung. Walidatun, ibu kandung. Thalibun, pelajar laki-laki. Muallimatun, guru perempuan. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Al-Ustadz Ihsan selanjutnya. Suratun, foto gambar, usratun, keluarga, jaddun, kakek, jaddatun, nenek, walidun, ayah kandung, walidatun, ibu kandung, talibun, pelajar laki-laki, muallimatun, guru perempuan. Ahsanta, mumtaz. Jamil. Terakhir Al-Ustadz Muhammad Basri. Al-Ustadz Muhammad Basri ada? Silakan. Nah. Suratun, gambar atau foto. Usratun, keluarga. Jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Walidun, bapak atau ayah. Walidatun, ibu. Thalibun, pelajar. Muallimatun, guru perempuan. Baik. Apakah ada pertanyaan, ikhwah? Silakan. Jelas ya, insya Allah ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan. Di sini kita ada latihan tadribun. Ya, tadribun, latihan sil
hubungkanlah baina antara al-kalimati. Al-kalimah, sekali lagi Anda perlu mengingatkan, al-kalimah di dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau disebut kalimah dalam bahasa Arab, kata di dalam bahasa Indonesia pada umumnya, walaupun nanti ada pengecualian-pengecualian. Nah, hubungkanlah antara kata wasurah dan gambar al-munasibati yang cocok atau yang sesuai. Nah, gambarnya di sini sebagaimana kita lihat, Anda akan bagi menjadi 4 bagian ya. Anda akan bagi menjadi 4 bagian. Di sini kita ada gambar pertama. Baik, kemudian di sini kita ada bagian yang kedua. Selanjutnya ini bagian yang ketiga dan ini ada bagian keempat. Nah, gambar pertama, Anda akan tunjuk gambarnya. Bagian pertama, Anda akan tunjuk gambarnya. Kemudian, Antum sebutkan kata yang cocok untuk gambar tersebut. Anda akan mulai dari Al-Ustaz Muhammad Basri. Naam. Hadhihi surah, Jaddun, wa hadhihi surah. jaddatun, Ahsanta, mumtaz. Al-Ustaz Ihsan. Yang kedua, hadhihi surah, Walidun wa hadhihi surah. usratun. أسرة ممتاز يا الأستاذ إحسان الأستاذ عيني هذه الصورة Surah وهذه الصورة muallimatun. أحسنت طيب الأستاذ يانا هذه الصورة Talibun, وهذه الصورة walidatun. والدة أحسنتم أيها الإخوة وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى. Dialog yang pertama ini sangat-sangat mudah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ikhwah, dengan begini kita sudah menyelesaikan materi kita untuk dialog yang kedua ini. Simpel saja dialognya, tapi Anda harap semoga bisa ada yang bisa menjadi pelajaran ya, yang bisa menjadi faedah sehingga bertambah wawasan kita di dalam bahasa Arab. Baik, ayyuhal ikhwah, karena sekitar 5 menitan lagi itu kemungkinan nanti ada info pemadaman di daerah Anda karena sering hujan di daerah sini ya. 5 sampai 10 menit lagi Anda cek lagi pemberitahuannya. Nah, 5 sampai 10 menit lagi akan ada pemadaman. Silakan kalau antum ada pertanyaan karena kita masih punya banyak waktu ini, sangat masih punya banyak waktu. Kalau antum masih banyak pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, tafadhol Ikhwan. Izin ana Ustaz. Nah, silakan Al-Ustaz Ihsan. Nah. Eh, Begini Ustaz, ketika kita membaca kalimat-kalimat atau teks-teks bahasa Arab yang bukan bagian Quran, apakah itu kemudian bacanya itu sama seperti ketika kita baca Quran, hukum-hukum bacaannya? Karena terkadang tanpa kita sadari ketika kita baca redaksi-redaksi Arab, mungkin karena terbiasa dengan hukum-hukum bacaan Quran, jadi kita tuh kadang ikut kayak ikhfa-nya apa dan lain-lain. Apakah ketika itu teks Arab biasa, kita bacanya biasa aja tanpa harus memperhatikan hukum bacaannya atau memang ada kaidahnya sendiri, Ustaz? Begitu, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya bagus. Apakah kita ketika membaca teks Arab yang bukan Al-Quran harus membaca seperti ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid gitu kan? Pertama, Anda perlu sampaikan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, ini sebagai tambahan dulu ya, ketika kita membaca Al-Quran, itu hukum-hukum tajwid. Tajwid itu kan berasal dari kata jawwada yujawwidu, artinya membaguskan. Berarti fungsi dari tajwid itu adalah kita membaguskan bacaan Al-Quran kita. Nah, di hukum ilmu tajwid itu sendiri, ada yang dia bisa merubah makna ketika kita tidak menggunakan tajwid, ada juga fungsinya sebagai pembagus saja, sebagai pembagus bacaan saja. Sebagai contoh, misalnya ketika seseorang tidak menggunakan ikhfa, apakah itu akan berubah makna? Tidak. Ya, ikhfa misalnya ikhlas itu tidak akan berubah makna. Yang merubah makna itu makhrajal hurufnya, kemudian apa? Panjang pendeknya, tasdidnya itu merubah makna. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab yang non Al-Quran, dalam artian bukan bagian dari Al-Quran, ketika kita berbicara, biasa saja, tidak harus seperti tajwid. Tidak harus. Namun, di beberapa keadaan, kita harus memperhatikan panjang pendek juga. Jangan sampai orang salah paham nanti.
Ya, walaupun sebenarnya itu tidak berpengaruh juga sih, karena kita juga pasti paham apa yang dia maksudkan. Ya, sebagai contoh, Ana mau memberi contoh di sini. Sebagai sekarang kan lagi turun hujan, mumpung lagi turun hujan, Ana kasih contoh hujan. Hujan bahasa Arabnya adalah al-mataru. Ya, al-mataru seperti ini. Nah, ini al-matar, bacanya pendek semua. Namun ada yang mirip dengan ini, misalnya contohnya dalam bahasa Arabnya al-matar, panjang ini. Al-matar apa? Sebentar ya. Ini agak terlalu nempel ini. Nah, al-matar. Nah, ini dia. Al-mataru, pokoknya panjang. Ya. Al-matar artinya bandara. Al-mataru artinya hujan. Maka harus kita bedakan hal-hal seperti ini. Walaupun misalnya Anda bilang sedang turun hujan, bahasa Arabnya sedang turun itu yanzilu. Hujan matar. Yanzilul matar kata Anda. Pasti yang lain paham kan? Tidak mungkin mereka bilang bandara turun. Nah, pasti walaupun kita tidak menggunakan tajwid itu pasti mereka paham, namun ahsannya, afdolnya ketika itu memicu makna yang mungkin bisa ambigu, kita sesuaikan saja. Ya, walaupun tidak harus seperti tajwid, tidak harus memang. Hukum asalnya tidak harus seperti membaca Al-Quran. Bahkan dianjurkan ya, di beberapa keadaan kita membaca bahasa seperti ini jangan seperti membaca Al-Quran agar nanti orang-orang yang awam mereka tidak mengiranya kita lagi baca Al-Quran. Nah, banyak seperti itu. Misalnya ada yang mereka ungkapan biasa seperti menceritakan kegiatan, tapi menggunakan nada Al-Quran, orang-orang yang awam, yang mereka tidak paham bahasa Arab, mereka kira, oh dia lagi baca Quran. Padahal tidak. Hanya sekedar menceritakan kegiatan sehari-hari saja. Begitu saya. Nah, Terima kasih, Ustaz. Mafwan. Ya, Masya Allah, Ustaz Basri ya, sudah menghajir duluan. Tafadhol ya Ustaz Basri, tidak apa-apa. Ada lagi ikhwan, silakan. Tanyakan saja, tidak apa-apa. Kita masih ada waktu, Masya Allah. Gimana sekarang Ustaz Ihsan di Papua? Cuacanya antum sering turun hujan atau panas? Akhir-akhir ini sangat-sangat panas, Ustaz. Sangat-sangat Sangat panas. panas. Lagi Hujan, panas-panasnya. hujan tidak pernah turun dalam pekan terakhir ini? Sepekan ini belum ada turun hujan. Masya Allah. Kalau kami pekan ini hujan terus. Hujan terus. Alhamdulillah. Nah, kalau Ustaz Inai gimana Ustaz Inai di Aceh? Sawah Ustaz. Hujan terus? Harun Ustaz. Har, Masya Allah. Har. Berarti hujan tidak turun pekan ini? Nggak ada turun Ustaz. Tidak ada turun. Khair insya Allah ya. Kalau Ustaz Yana gimana Ustaz Yana? Kemarin-kemarin hujan, sekarang lagi panas. Belum Panas ya? hujan kayaknya. Nah, kami kemarin saja yang tidak hujan. Pokoknya hujan terus, siang malam. Yang kemarin. Seakan-akan awan tuh tidak habis-habis nampung air. Hujan terus sepanjang. Untung daerah kami bukan Jakarta, Ikhwan. Kalau Jakarta mungkin sudah banjir. Ya, maksudnya untuk yang bangunannya itu masih sedikit. Ya, jadi daya tampungnya alhamdulillah masih gede. Baik. Khair insya Allah ala kulli hal ya. Semua yang Allah takdirkan insya Allah baik. Nah. Baik, ada lagi Ikhwan, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, maka anak akan akhiri jaga-jaga nanti supaya waktunya pemadamannya tidak berlangsung di saat penjelasan. Karena kalau langsung pemadaman akan terputus secara otomatis dan anak khawatir rekamannya tidak tersimpan. Nah, maka anak akhiri sampai di sini. Kalau antum nanti ketika murojaah ada hal yang ingin antum tanyakan, silahkan tanyakan di grup. Atau kalau malu bertanya di grup, antum bisa langsung tanya kepada anak ya. Anak terbuka dengan pertanyaan antum. Anak akan menjawab pertanyaan antum semampu anak kalau anak bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin anak memaksakan diri. Nah, baik, itu saja ikhwan yang bisa Anda sampaikan. Anda ucapkan jazakumullahu khairul jazaa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk diri kita yang nantinya bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain berdasarkan hadis Nabi bahwasanya sebaik-baiknya orang di antara kita itu adalah mereka yang
memberi manfaat, mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.